2 tahun berturut-turut, komedian Kiwil eksis di pengadilan agama sebagai tergugat. Jika tahun lalu ia sempat tampil di sidang cerai melawan Maggie Wulandari, istri keduanya, awal tahun ini Kiwil hadir di sidang cerai perdana melawan Rohimah Ali, istri pertamanya. Agenda mediasi yang dihelat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin siang berakhir tanpa kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pasalnya, Rohimah tetap ingin melanjutkan proses sidang cerai karena ia sudah lelah dimadu oleh komedian bernama asli Wildan Delta itu. Agenda hari ini mendengarkan tergugat Bunda menyampaikan kepada hakim, walaupun saya nggak banyak bicara di sana juga, Pak Hakim lebih banyak mendengarkan apa yang dikeluhkan sama Bunda. Gitu. Intinya dari apa yang disampaikan Bunda, beliau tetap tidak mau dipoligami, itu aja. Dari semuanya pembicaraan beliau di dalam, Pak Hakim menerima bahwa penggugat tidak mau dipoligami. Sementara nasihat buat saya dari Pak Hakim supaya ini dipikirkan kembali bagaimana merespon flashback tentang 17 tahun yang lalu kembali supaya normal lah. Hakim menganjurkan kepada saya dan penggugat Bunda sendiri dimediasi lagi, dibicarakan baik-baik, tapi kunci dari semuanya tergantung kepada Bunda karena beliau sendiri yang menentukan ini suaminya poligami, mau nggak menerima itu, tapi beliau konsisten bahwa Bunda tidak mau menerima suami yang berpoligami itu aja. Ya, duduk berdampingan di depan wartawan, tapi hati Rohimah merasa jauh dari sang suami. Terlebih di depan wartawan, Kiwil tak sungkan mengatakan kalau ia tetap ingin berpoligami. Hanya saja Rohimah sudah berubah, tak seperti yang dulu. Ia bukan lagi istri yang pasrah melihat suaminya menduakan cinta. 17 tahun berbagi imam keluarga dengan Maggie sudah cukup bagi Rohimah untuk menilai kemampuan Kiwil dalam bersikap adil. Kini, ia tak mau mengulang kisah kelam pernikahan poligami. Saya pokoknya intinya sudah tidak mau dipoligami. Itu aja. Saya mengatakan, saya tetap konsisten bahwa ya saya pelaku poligami. Jadi nggak bisa keluar dari prinsip saya hidup, ya saya sudah berpoligami, ya saya poligami. Manusia itu ada kurangnya, ada buruknya, ada kelebihannya. Kekurangan dan kelebihan itu harus saling menutupi, ya. Bukan mencari-cari kekurangan, mencari-cari kelebihan, tidak gitu. Tapi saling mengimbangi lah gitu. Bunda punya kelebihan, Kiwil punya kekurangan, Kiwil punya kelebihan, Bunda juga punya kekurangan, saling menutupi, saling menjaga. Itu rumah tangga, nggak saling bagaimana. Memang saya akui saya salah, ya saya salah. Namun ini sudah prinsip saya, ya saya pelaku poligami. Fokusnya tetap sudah tidak mau dipoligami. Tapi karena beliau, Bang Kiwil bilang tetap masih mau berpoligami, jadi saya nggak tahu lagi saya mesti kayak gimana gitu loh. Tetap saya akan menggugat gitu aja, tetap karena hidup saya udah nggak mau dipoligami lagi. Usut punya usut, kabarnya Kiwil masih terikat pernikahan dengan Fenty Vigianti, mantan pedangdut lokal yang sekarang menjadi pengusaha kuliner di Bandung. Meski pertemuan segitiga antara Rohimah, Kiwil, dan Fenty sudah digelar Oktober tahun lalu, Rohimah seolah merasa tak puas. Ia memang sempat membela Kiwil dan menyatakan bahwa isu pernikahan antara sang suami dengan juragan bebek di Bandung itu hanyalah kerjasama bisnis. Rohimah bahkan sempat tak mempercayai kesaksian kerabat Fenty yang mengaku menjadi saksi pernikahan. Tapi belakangan, Rohimah merasa Kiwil dan Fenty bersandiwara di belakangnya. Pokoknya saya gitu, intinya saya sudah tidak mau dipoligami. Sama Fenty udah selesai, tapi kan dia WA-nya ke saya belum, Fenty-nya. Gitu. Sebenarnya sih gini, kalau emang udah selesai, saya maunya tadi itu kan dia video call dengan Fenty.
gitu loh. Video call membuktikan kalau dia sudah selesai bertalak lah di depan saya. Tapi kan beliau enggan kan, gitu. Intinya tetap saya nggak mau dipoligami. Tujuannya apapun saya nggak mau dipoligami, itu aja. Clearkan dulu semua masalahnya dia. Baik masalahnya Fenty, baik masalahnya dia berharap ingin kembali sama si mantan, karena katanya anaknya tertekan, katanya ada kekasaran di sana di pihak Makassar, katanya ada KDRT, katanya kan tapi saya nggak tahu gitu loh. Terserah deh, dia nanti mau melihat dan mendengar apa yang saya omongin, itu kan saya kan kata beliau. Saya nggak mungkin dong, emang saya meraba-raba kan saya nggak tahu kan gitu. Jadi kan itu intinya, kalau memang itu ada kemungkinan dia balik sama si mantan, atau dia masih ada sama Fenty, setidaknya itu dikelarkan aja dulu semua gitu loh. Kalau itu udah kelar, dia nggak ada sama Fenty di depan mata saya sendiri, dia sudah bertalak, atau memang tidak ada kemungkinan dia masih berharap dengan di sana, sudah tidak ada siapa-siapa, hanya saya doang, ya alhamdulillah gitu loh. Sekarang ini kan yang saya intikan ini, saya tidak mau dipoligami, udah itu doang. Karena bagi saya nggak enak dipoligami, dah gitu aja ya. Nggak tahu, pokoknya saya intinya tanyakan lagi ke beliau. Kalau bilang dibohongin, Fenty sendiri sudah WA ke saya. Dia menanyakan kalau dia tidak mau mundur dan tidak mau bercerai dari Bang Kiwil. Itu nyatanya apa? Kalau dia ngomongnya begitu, berarti kan masih ada pernikahan antara dia sama Fenty kan? Gitu. Kan sekarang menurut Bang Kiwil bagaimana? Kan begitu. Saya memang bilang begitu. Ya udah, kalau memang itu maunya kamu, tetap saya dengan statement saya tidak mau dipoligami. Serius banget, biasa aja. Gitu. Ya. Kadang-kadang. Seperti itu. Nah, apa-apa ini sedikit. Ya. Pada tegang semua. Pokoknya kayak gitu. Horor semua sih buat. Pokoknya kayak gitu. Nah, pokoknya doakan saya yang terbaik gitu loh. Dan di satu sisi itu juga ada Fenty juga, di satu sisi juga dia, Bang Kiwil masih berharap yang namanya Meggy Wulandari untuk bisa kembali sama dia. Katanya begitu. Ada perjanjian apa kita nggak tahu. Ini kan saya ngomong apa adanya. Saya nggak mau dibilang settingan lagi. Saya nggak mau dibilang istri yang gimana lagi. Karena saya juga udah capek gitu. Sejak namanya melambung sebagai komedian, sosok Kiwil memang identik dengan poligami. Sejumlah sahabat Kiwil, termasuk pendakwah Ustadz Zaki Mirza dan Ustadz Uyat, sudah memberikan gambaran betapa sulitnya bersikap adil kepada para istri. Tapi Kiwil soal tak bisa hidup dengan satu istri. Faktanya, meski dituding belum mampu menafkahi anak-anaknya dengan baik, toh Kiwil soal bersikap seperti sultan yang punya banyak uang untuk menghidupi beberapa istri. Hidup itu tidak ada yang perlu ini. Yang berat itu kan mempertahankan. Yang berat itu mempertahankan. Gue kawin lagi, besok kawin lagi juga gampang. Gampang kok. Cuma pertanyaannya, mempertahankan sebuah rumah tangga itu sangat sulit. Butuh pemikiran panjang. Dari saya sendiri saya bilang, saya nggak bisa. Bukan berarti saya pengen poligami, enggak. Saya tidak bisa lepas dari poligami. Saya nggak tahu. Pokoknya saya intinya sekarang ini kalau memang dia masih mau berjalan dengan saya, selesaikan dengan dua perempuan itu. Nah, sekarang ini saya tidak mau menahan-nahan Bang Kiwil. Kalau memang perjalanan hidupnya dia masih mau berpoligami, itu saya serahkan lagi sama dia. Dia mau berjalan seperti itu, silakan, itu yang terbaik buat kamu. Tapi tetap saya kekeh, saya tidak mau dipoligami. Jadi lebih baik saya yang mundur, gitu loh. Kalau dia mau perhatian dengan anak-anak saya, alhamdulillah memang itu tanggung jawabnya dia kan. Gitu, tanggung jawab dia dengan anak-anak, kebutuhan sehari-harinya sama pendidikannya sampai mereka sarjana. Itu tanggung jawabnya Bang Kiwil kan, gitu. Itu aja sih. Saya juga orangnya nggak mau bertele-tele, saya juga orangnya nggak mau ngambil pusing, saya juga orangnya nggak mau terlalu apa nih yang saya mau dari Bang Kiwil, nggak mau. Kalau memang itu udah perjalanan hidupnya dia, beliau mau poligami, silahkan. Tetap saya akan menggugat, tetap saya akan meminta perpisahan karena memang ada poligami gitu. Manapun itu terkait masalah etika, adab dan akhlak. Dan sebaik-baiknya pernikahan seorang laki-laki untuk yang kesekian kalinya memang jauh lebih baik kalau atas dasar sepengetahuan istri sahnya.
khawatir nanti salah nanggepin atau salah komen. Tapi yang pasti ya sebagai sahabat, doa saya untuk Bang Kiwil dimanapun, bagaimanapun Bang Kiwil dan langkah apapun yang Bang Kiwil ambil, saya yakin itu sudah atas dasar pertimbangan beliau yang sangat matang lah. Gitu. Jadi kita sebagai sahabat, teman, kerabat cuman bisa doain mudah-mudahan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah